101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener, seperti janji Rifa tadi ya sebelumnya bahwa di jam 5 ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol seputar dunia pendidikan dan juga gimana sih memilah dan memilih tempat sekolah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kita. Nah, di Makassar ini akan hadir satu sekolah yang bisa dibilang pendidikannya, metodenya, kurikulumnya ini agak berbeza ya, agak berbeda gitu Smart Listener, menanamkan nilai-nilai entrepreneurship dari sejak dini gitu ya. Saya kebayang dulu waktu saya masih kecil nggak tahu tuh apa namanya entrepreneurship, tapi sekarang dengan kemajuan dunia teknologi juga, dunia pendidikan juga, nah hadirlah satu sekolah yang ini tentu menjadi jawaban juga nih bagi orang tua yang bingung mau sekolahin anaknya di mana gitu iya. Sudah hadir menemani saya untuk membahas itu abang-abang biru-biru. Oh, iya. Abang-abang, bapak-bapak ya dan mas apapun itu nanti ya, yang akan menemani kita. Saya perkenalkan satu persatu gitu ya. Yang ada di samping saya, bajunya paling cerah, menyaingi cerahnya baju saya sore hari ini. Beliau ini merupakan eksekutif board Yayasan Ciputra Pendidikan. Siap. Ada Bapak Denny Bernardo. Selamat sore Pak Denny, apa kabar? Selamat sore Mbak Rifa, selamat sore Smart Listener. Ceria sekali Pak ya sepertinya. Harus dong. Sampai Makassar kapan Pak? Baru aja. Baru aja nih, baru landing ya? Baru landing, langsung landing menuju ke sini. Wih luar biasa, boleh tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan virtual di jalan aja ya Smart Listener ya. Gak capek Pak? Enggak lah. Berarti abis ini baru makan coto Pak ya? Nah, bisa. Cocok. Oke, selain nanti akan kita ngobrol sama Pak Denny gitu ya seputar sekolah yang tadi saya sempat sebutkan. Kita juga kehadiran di sini ya, di samping Pak Denny ada General Manager Citraland Thalassa City Makassar, Bapak Timotius Iwan Arianto. Selamat sore Pak Timo. Sore Pak, selamat sore Smart Listener. Gimana semua kabarnya hari ini? Luar Semangat? biasa, hari ini hari yang penuh berkah ya kan, hujan besar tapi tidak mengurangi semangat kita. Betul ya. Terpantau kok Pak dari tadi senyum Bapak lebar banget Pak. Terima kasih loh sudah datang di Smart FM juga Pak Timo ya. Selain Pak Timo dari Thalassa City Makassar, ada Marketing Manager Citraland Thalassa City Makassar, ada Pak Aloysius Pangki Wijaya. Pak Pangki apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih sudah hadir juga. Terima kasih Smart FM Iya, Listener. boleh sapa Smart Listener gitu. Smart ya? Listener. Oke, jadi selamat sore. Jadi bapak-bapak, by the way kita sore hari ini selain kita live on air ya di 101,1 Smart FM Makassar, kita juga disaksikan langsung oleh Smart Listener melalui live streaming di YouTube channel kita. Keren, gitu ya. Jadi nanti kita tungguin nih Smart Listener, pasti ada yang pengen berkomentar atau pertanyaan seputar sekolah yang akan kita bahas ya, atau apa aja nih yang dihadirkan sekarang di Citraland Thalassa City gitu ya. Saya pengen membahas dulu soal sekolah, kita kasih tahu aja ya Smart Listener ya. Sekolah Ciputra Kasih Makassar gitu ya. Ini hadir di Makassar. Kenapa kemudian memilih kota Makassar nih Pak Denny sebagai salah satu kota yang ada SCK-nya gitu? Keren sekali pertanyaannya Mbak Rifa. Terima kasih untuk pertanyaan yang memang smart. Yes ya. Terima kasih juga. Jadi bagi para Smart Listener, sekolah Ciputra Kasih yang akan kita groundbreaking-kan besok adalah sekolah kami di seluruh Indonesia yang nomor 12. Oke, berarti ini yang ke-12 Pak yang ya? Yang ke-12. Di lain sekolah-sekolah, kami juga punya 2 perguruan tinggi yang tentu sudah dikenal di Makassar, yaitu Universitas Ciputra Makassar dan Universitas Ciputra Surabaya. Jadi secara total grup Ciputra ini memiliki 14 institusi pendidikan. Dari sekolah itu ada 12 dan dari perguruan tinggi ada 2. Oke. Dan tentu saja kenapa Makassar dipilih untuk lokasi cabang sekolah Ciputra Kasih ke-12
Karena kami sungguh bersyukur atas support para smart listener, keberadaan Universitas Ciputra Makassar yang ada di Citraland City Losari itu sungguh banyak mendapatkan respon yang positif. Iya. Untuk itu kami merasa perlu untuk menghadirkan sekolah kami. Ya, tapi sekolah kami ini kita tempatkan di Thalassa City. Jadi di Thalassa City ada sekolah, di Citraland City Losari ada universitas. Oke, gitu. Nah, kalau kita bicara soal Ciputra ya orang Iya. pasti tahu ya properti gitu ya. Betul. Siapa sih yang nggak tahu Ciputra? Tapi Betul. yang menjadi pertanyaan kok kemudian kenapa Ciputra sendiri fokus untuk juga memberikan sumbangsi di dunia pendidikan gitu dengan menghadirkan sekolah, universitas. Kemarin juga teman-teman Smart FM juga sempat jalan-jalan ke sana bikin kegiatan sama adik-adik mahasiswa. Oh, terima kasih, Gitu dan terima kasih. luar biasa banget responnya, keren-keren kayak Iya. saya pengen jadi mahasiswa lagi. Aduh. Kalau bisa saya silakan. sekolah di SCK, bisa saya sekolah ini Pak. Oh. Jangan yang di SK. Oh di iya, di anak saya universitas. aja gitu ya Pak. Oh, Nah boleh, itu, boleh. apa yang kemudian mendorong Ciputra khususnya melalui Yayasan Pendidikan Ciputra Pendidikan ini apa namanya ya, menghadirkan institusi-institusi pendidikan gitu. Wah, ini pertanyaan yang sedikit membuat melo. Ya, khususnya saya sebagai orang lama di Ciputra, di mana saya ikut bersama-sama Pak Ciputra, Ya. almarhum, untuk memulai pelayanan kami di bidang social entrepreneurship, yaitu di bidang edukasi. Karena menurut beliau pendidikanlah yang merubah hidupnya. Oke. Dari yang dahulu orang yang sulit dalam menggapai kehidupannya, namun karena beliau ini memiliki prestasi yang hebat, yang unggul, tidak saja dari prestasi sekolahnya, maka dia pindah dari Gorontalo ke Manado dan kemudian dia mendapat beasiswa ke ITB sebagai orang Sulawesi nih, itu kemudian masa depannya bisa berubah. Dan dia ingat yang membuat dia berubah dari semula dia di rumah desa Bubulan itu pendidikan. Jadi Iya, iya. beliau ingin membalas kebaikan bangsa Indonesia ini, negara ini dengan melakukan pelayanan di pendidikan. Oke. Maka usia Yayasan Ciputra Pendidikan ini sudah 26 tahun. Wow. Iya. Usia yang sudah cukup dewasa. Lumayan, iya. Gitu ya. Tapi kita terus bersemangat. Ya, tahun ini bahkan kita memiliki komitmen Mbak Rifa untuk membangun di Indonesia Timur ada 3 lokasi yang bersamaan. Wow. Benar-benar. Berarti selain Makassar ada lagi Indonesia Ada. Timur. Heeh. Aha. 2 kota lagi. Apa itu? Nah, Boleh kita dikasih bocoran boleh Pak? dong ya. Jadi smart listener, dan ini tentu smart listener senang ya karena ini terbit dari timur. Besok itu selain di Thalassa City di Makassar, kita melakukan juga groundbreaking untuk 2 kota keren di Indonesia Timur. Pertama itu adalah Manado. Di situ sekolah kami sudah berdiri. Ini merupakan extension dari gedung yang sudah ada. Oke. Dan yang kedua lainnya itu di Ambon, SCK Ambon. Itu juga kita melakukan extension untuk pembangunan gedung sekolah yang sekarang sudah penuh. Jadi kita bangun lagi. Jadi untuk besok luar biasa ini Thalassa City ditemani oleh teman-teman pembangunan di Ambon dan di Manado. Wow, keren-keren. Dan ini menjadi apa ya? Kalau saya bilang ini jadi agen segar juga untuk masyarakat Kota Makassar, khususnya warga-warga masyarakat yang tinggal di Thalassa City, Iya. gitu ya. Dan sekitarnya. jangan Dan lupa, sekitarnya, Mbak Rima. benar itu jadi satu. Kalau saya bilang ini jadi kota baru gitu ya. Dari Pak Timo sendiri gitu ya merespon hadirnya sekolah Ciputra Kasih ini di Makassar dan memang khusus nih dipilih. Oke, di Thalassa City kita bangunnya gitu. Seperti apa responnya Pak? Ya, ini bagian dari janji kami juga waktu saat kami launching bahwa ada beberapa fasilitas yang kami akan berikan dan satu persatu janji kami telah kami penuhi Ya, dan kami akan bangun. Dan yang tadi telah disampaikan bahwa ini adalah pendidikan yang memang didesain untuk abad 21, jadi memang creative thinking ya kan, entrepreneur, mencipta entrepreneur, dan memang sekolah ini sangat baik. Jadi
image yang sekarang bahwa sekolah itu adanya jauh ke arah selatan, sekarang nggak perlu lagi jauh-jauh, jadi tinggal melangkah saja daerah sekitar Thalassa City bisa gabung ke sekolah Citra Kasih, Ciputra Kasih, puji Tuhan. Dan bagi kami sudah serah terima unit sebanyak 809 unit rumah di situ, jadi buat penghuni kami bisa menikmatin fasilitas yang sangat baik tanpa jauh-jauh lagi ke arah kota dan ke arah yang lain. Jadi bisa mendapatkan pendidikan yang super modern dan fasilitas lengkap dengan berjalan kaki mungkin sudah sampai ya kan. Jadi dari 1.200 lebih yang sudah terjual ya, hunian kita sudah hampir di angka 400. Jadi ini potensial buat warga kami bisa menikmatin walaupun sekitar Thalassa City pun bisa mengakses ke sekolah ini karena sekolah ini adalah sekolah umum. Jadi semua kalangan itu bisa mendapatkan pendidikan yang sangat baik di situ. Itu aja menurut kami. Tidak terbatas hanya kepada warga masyarakat yang tinggal di area Thalassa City saja gitu ya, tapi siapapun gitu ya. Ya betul ya. Oke. Sorry, Thalassa City sendiri tahun ini udah berapa tahun nih berdirinya? Citraland Thalassa City kita launching pertama kali tahun 2017 bulan Mei. Jadi udah hampir 6 tahun untuk wow, jadi Mei nanti 6 tahun Kita dong. ulang tahun di Mei, ke 6 tahun nanti di bulan Mei nanti. Oke, baik. Tentu juga ini akan menghidupkan area Thalassa City gitu ya dengan adanya fasilitas pendidikan gitu, karena salah satu penunjang kenyamanan orang memiliki hunian selain karena tempatnya atau bangunannya yang nyaman, juga fasilitas yang lengkap mendukung gitu ya di sekitarnya. Betul. Gitu ya. Dan tadi seperti Pak Timo udah singgung bahwa satu persatu janjinya udah direalisasikan gitu ya dengan terbangunnya si sekolah Ciputra Kasih ini gitu. Tentu akan ada perubahan-perubahan nanti ya di Thalassa City akan seperti apa gitu ya. Tapi kita mau kulik lagi nih smart listener, apa kemudian yang membedakan sekolah Ciputra Kasih ini dengan sekolah-sekolah lainnya gitu, dari segi value, metode atau kurikulum yang diterapkan nanti seperti apa gitu ya, karena mengingat Makassar adalah sekolah ke-12 gitu ya, berarti sebelumnya ada 11 sekolah lainnya yang tentu sudah mengeluarkan alumni. Nah, berapa alumni yang sudah dihasilkan oleh SCK sendiri? Smart Listener kita bahas di sesi selanjutnya. Anda boleh kirimkan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar. Kami kembali sesaat lagi.
Kembali lagi di Smart FM, Smart Listener, dan obrolan kita masih bersama dengan abang-abang saya dari Ciputra. Tentunya ada Pak Dede di sini, Pak Timo dan juga Pak Pangki. Masih semangat semuanya? Oh, masih semangat. Masih semangat, walaupun di luar kita udah dengar nih suara-suara hujan udah mulai deras nih. Di sini kita nggak boleh kalah sama suara hujan ya, Bapak-bapak ya. Harus. Tadi kita udah ngebahas bahwa sekolah Ciputra Kasih ini adalah sekolah ke-12 yang di Makassar gitu. Berarti ada 11 sekolah lain yang sudah terlebih dahulu mencetak alumni-alumni nih dan juga mengajarkan murid-muridnya terlebih dahulu. Saya pengen tahu berapa nih kalau misal nih udah ada alumni, berapa total alumni yang sudah dihasilkan, atau sekarang total siswanya nih yang sekolah di SCK udah berapa nih Pak Dan? Yes, terima kasih Mbak Rifam. Kalau menjawab alumni saya agak kesulitan karena usia sekolah-sekolah kami ini yang paling tua itu 26 tahun sampai hari ini. Mungkin yang lebih buat saya bisa menjawab adalah hari ini kami itu memiliki 8.000 siswa dari TK, SD, SMP, SMA di 11 sekolah itu. Wow. Ya, 8.000. Kemudian kalau di level perguruan tinggi itu kita total ada 6.000. Jadi 8.000 di sekolah, kemudian 6.000 di 2 perguruan tinggi. Di jadi Surabaya total, dan juga di Makassar ya. Iya, total 14.000. Nah, kami tentu banyak didukung oleh SDM yang handal ya. Jadi perbandingan kami rasionya itu sekitar 1:10. Jadi 14.000 itu siswa dan mahasiswa, kami memiliki 1.400 guru-guru, dosen dan tenaga kependidikan. Ya. Jadi kalau dilihat dari jumlahnya gitu ya, ini akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih efisien juga. Betul, karena kami sudah memiliki standar, Mbak Rifa, bahwa ciri atau uniqueness dari pendidikan di sekolah Ciputra Kasih ini tentu ibu-ibu, ya pada umumnya yang paling concern kan mama-mama, ibu-ibu ya. Terhadap putra-putrinya itu kan seneng kalau putra-putrinya itu berprestasi. Benar-benar. Ya, tentu kami mendorong supaya prestasi akademik dari adik-adik yang dipercayakan bersekolah di tempat kami ini untuk dapat berjalan dengan baik. Itu sudah pasti. Di luar itu kami setidaknya memiliki 4 Apa hal. itu 4? Nah, 4 hal ini yang pertama itu bercirikan pendidikan entrepreneurship. Oke. Entrepreneurship itu dagang. Jadi pengusaha. Wah, ya. Tidak. Jadi menurut kacamata Pak Ciputra, entrepreneurship itu tidak harus diwujudkan dalam dagang. Tetapi entrepreneurship yang dimaksudkan oleh Pak Ciputra adalah peningkatan nilai tambah. Bagaimana seseorang itu bisa memberikan peran untuk memberikan nilai tambah untuk sebuah proses. Oke. Ya, jadi apapun itu, sebagai peran apapun, tidak harus sebagai pedagang, bahkan guru itu guru yang entrepreneurial, dosen yang entrepreneurial, pedagang yang entrepreneurial, pejabat yang entrepreneurial, itu sangat memungkinkan. Inilah yang kami perkenalkan pada pendidikan sejak dini dari adik-adik kami. Bahkan dari level TK itu sudah ditanyain seperti ada persoalan apa di sekitar itu, apa yang bisa dikontribusikan. Saya selalu menggunakan contoh ini, Mbak Rifa. Suatu kali saya datang di satu sekolah, pada saat itu gurunya ini TK nih, namanya Angel. Saya masih ingat anaknya ini namanya Angel, sudah beberapa tahun yang lalu. Itu adik kecil ini mengajukan usulan karena zaman waktu itu, ini sebelum COVID ya. Mengusulkan bagaimana sebuah suntikan itu kalau disuntikkan ke tangan itu tidak membuat adik-adik kecil itu menangis. Wah, saya pikir ini suatu teknik pemodel pembelajaran yang kami dia ngusulin ke guru gitu ya. Jadi ingin menciptakan alat suntik yang tidak membuat adik-adik menangis. Nah, bayangkan ini anak TK ya, punya cita-cita seperti itu. Jadi itu yang pertama, entrepreneurship menjadikan perbedaan. Yang kedua, karena pandemi juga, itu kita juga secara positif
merespon bahwa pendidikan kita ini mesti berbau teknologi. Betul. Ya, jadi teknologi yang ada di kelas-kelas kita juga membantu siswa-siswa kita untuk bisa mengakses secara digital. Dan yang ketiga, kami selama masa pandemi kemarin tidak berpangku tangan, tapi kami menciptakan platform, Mbak Rifa, yaitu sebuah aplikasi yang bisa para siswa-siswa kita itu mendownload materi-materinya. Absensinya orang tua bisa melihat di situ, kegiatan siswa waktu di sekolah orang tua bisa melihat di situ. Ada diingatkan jadwal biaya SPP juga ada di situ. Jadi punya platform yang baik. Dan yang terakhir ini sudah mengawali pandemi sebenarnya waktu itu kita membeli sebuah sistem pembelajaran namanya Positive Pulse. Kita belajar dari negara yang paling terkenal untuk pendidikannya yaitu negara Finlandia. Iya. Yes. Itu bagaimana dia mendidik guru-guru kami untuk bisa mengembangkan nilai-nilai positif dari diri guru-guru sehingga guru-guru juga bisa menularkan kepada adik-adik itu bagaimana nilai-nilai positif di sekolah kami itu dikembangkan. Jadi nggak dimarah-marahin. Kalau zaman dulu kan, ayo nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Tapi kalau yang model Finland itu pakai jempol gitu ya. Oh ya bagus, kamu punya karakter ini. Setiap anak itu punya karakteristiknya sendiri. Iya. Dan juga potensi yang masing-masing. Masing-masing. Wow, ini menarik nih karena gini, berbicara pendidikan di Indonesia juga tidak semua lembaga pendidikan itu aware akan value-value seperti yang Pak Denny tadi sampaikan gitu ya. Terima kasih. Tidak semua aware dan kalau mau dikatakan kita masih sangat tertinggal dari segi metode pembelajaran gitu, kurikulumnya juga dari Finlandia itu tadi dengan penerapan positif apa tadi Pak? Positive Pulse kepada seluruh elemen dari sekolah, dari guru-gurunya maupun kepada para siswa. Kayaknya Mbak Rifa ini curcol ini. Saya adalah perwakilan anak bangsa Pak. Yang sudah merasakan gimana dulu kita sekolah SD, SMP dulu beda banget sama yang sekarang, iya kan? Nah, ini juga menjadi keunikan tersendiri berarti dari SCK atau Sekolah Ciputra Kasih ya dengan value-nya tadi saya menangkap ternyata jiwa entrepreneur yang ditanamkan sejak dini bukan disuruh jualan, disuruh dagang dari sekarang itu gitu, disuruh pikir nanti proposal bisnisnya akan seperti apa gitu ya. Aduh pusing duluan anak TK ya anak SD. Ternyata jiwa-jiwa solutif. Gitu ya. Dan juga itu itu yang didorong kreatif, solutif, melihat peluang. Nah, seperti tiga hal karakter yang entrepreneurship ini. Tidak harus pedagang. Oke, saya penasaran sama Pak Pangki. Dari apa yang disampaikan sama Pak Denny gitu Pak ya, kebayang nggak sih akan seperti apa nanti warga-warga Thalassa City ketika bersekolah di SCK gitu anak-anaknya? Karena tadi kita sempat bisik-bisik ya ternyata udah banyak nih penghuninya yang pengen cepet-cepet nyukalin anaknya gitu Pak ya. Silakan Pak Pangki. Jadi hadirnya Sekolah Ciputra Kasih ini banyak sekali ya. Saya sudah membayangkan ini ya. Apalagi sudah 6 tahun Citraland Thalassa City Makassar dan juga sudah ada yang huni juga. Dengan hadirnya ini banyak juga warga yang usia di kami itu ya usia-usia sekolah, usia muda itu yang punya anak masih usia dini kecil gitu, sangat-sangat mudah dan gampang sekali tinggal di situ dengan hadirnya Sekolah Ciputra Kasih biar lebih mudah untuk menyekolahkan tanpa perlu jauh-jauh lagi dan sebagainya. Dan itu juga dengan hadirnya Sekolah Ciputra Kasih ini salah satu yang Pak Denny bilang tadi ada entrepreneur di mana kami sebagai developer juga berentrepreneur menggandeng Sekolah Ciputra Kasih untuk mengangkat untuk konsumen-konsumen yang mengambil unit di Citraland Thalassa City itu nilai investasinya juga akan semakin naik. Seperti itu dia. Berarti secara nggak langsung ini memberikan dampak positif
Betul. gitu ya. Iya. Kepada Citraland Thalassa City Betul. gitu dengan hadirnya sekolah. Sekolah, betul. Ini ada yang mau ditambahkan Pak Timo? Kita juga warga loh. Oh iya betul. Oh iya. Warga semua. Coba kita dengarkan gimana curhatan warga Pak. Tiap pagi kita melintas jalan membelah kota. Iya. Nganterin anak sekolah jauh-jauh Anak gitu Pak ya. sekolah jemput lagi. Ujung pukul ujung. Ujung-ujung. Kita Akhirnya? sangat merindukan suatu sekolah yang memang dekat, yang kita bisa memantau dengan mudah anak kita, karena sekolah kita kan udah nggak daring lagi ya, sudah Iya, offline. Iya, benar, online. benar. Saya ingin melihat waktu saya dekat rumah, setia antar, saya lihat anak saya dari pintu gerbang sudah masuk, ya kan, dan saya tahu karena anak saya juga di Ciputra Edukasi juga ada ya, cuman Ciputra Surabaya. Oh, Surabaya Pintar. Papa. sudah. Nah, sini yang memang belum tersedia. Ini salah satu kerinduan kami ya, warga segera dibangun. Siap. Padahal saya juga yang ngurus, tapi ya memang ada beberapa kendala ya, tapi kita selesaikan semua Iya. secara sah. Iya. Sehingga kami akan kebut tahun ini supaya warga-warga seperti kami bisa menikmati juga. Ya. Kita Benar. sengaja ditempatkan manajemen di dalam Iya. lingkungan, Lingkungan. supaya kita pun menciptakan lingkungan itu sebagai sesuatu yang nyaman. Iya. Dan ini sebenarnya kami sudah menanti-nanti lama sekali. Dengar tuh Pak Denny tuh. Kayaknya saya terima komplain. Enggak Pak, anggap aja ini input dari klien Siap, gitu ya. Kan warga-warga nih. Iya, Ini betul. saya lagi, Bapak lama bangunnya. Tapi tenang, Siap. besok udah groundbreaking berarti ya. Betul. Iya. Wow. Jadi sabar ini para warga. Ya Pak, makasih atas perhatiannya membangun sekolah bagi mulai kami. besok kan sudah mulai dibangun. Siap. Ya, Alhamdulillah. jadi kami membangunnya itu simultan, Pak. Jadi ini ada fasilitas SD, SMP, Ya. SMA dan mereka akan beroperasi di bulan Juli 2024. Jadi Oke. satu Nggak lama setengah lagi. tahun. Nggak lama lagi Nggak ya. lama Apa? lagi. Iya. Cepet. Oke, 12 bulan itu sebentar, Ya. Pak. Iya. Tutup mata besok 2024 nih. Iya. Kayak gitu ya. Oke, berarti akan mulai proses pembelajaran Betul. itu di tahun ajaran baru 2024 24. 2025. Betul. Berarti tapi besok itu tanggal 16 Februari Memulai. akan ada groundbreaking Iya. yang akan di Pembangunannya. lakukan di Yes. Thalassa City tentunya. Seperti apa gambaran acaranya besok gitu, akan ada keseruan apa gitu. Dan kemudian yang tentu selalu kalau misalnya Ciputra hadir ke sini, masyarakat akan tanya, ada promo? Syarat daftarnya bagaimana? Nah, gitu. Karena sekarang gitu ya, milenial-milenial sekarang itu merindukan hunian yang nyaman dengan fasilitas yang lengkap. Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Afternoon Drive.
Kembali lagi di Afternoon Drive Smart Listener, kita masih ngobrol seputar sekolah Ciputra Kasih ya, yang besok sekali lagi akan groundbreaking, yang akan mulai pembangunan di 16 Februari 2023. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa dulu Smart Listener yang baru bergabung, mungkin yang dengar kita dari jalan atau dimanapun itu, dan sekarang lagi nonton kita live streaming nih Pak. Ternyata rame di YouTube, boleh dada-dada dulu ya. Oke, seperti jumpa fans Pak ya. Ada fansnya Pak Pangki di sini. Ada ya. Kita bacakan komentar dari YouTube ya. Dari Yosua Dipta SM, Pak Pangki grogi katanya Mbak. Iya. Tapi nggak kelihatan kok. Enjoy aja gitu. Getarannya aja sampai ke Patimo. Terus Risnawati, keren nih sekolah Ciputra katanya. Terus kemudian dari Hadijah Ngawing, dari gambaran yang sudah dipaparkan tadi, sangat keren sih sekolahnya. Bocoran dong harga sekolah untuk sekolah di sini berapaan gitu. Ini pertanyaan yang saya paling tunggu-tunggu Mbak Rifa. Nah, silakan Pak, kalau ditunggu langsung Iya. aja Pak. Kalau sudah tanya harga itu biasanya sudah serius. Iya, Kalau iya, cuma iya. oh ya bagus masih muji-muji, biasanya masih belum serius. Tapi kalau sudah nanya harga, Betul. serius. Berarti Ya. ada gambaran nih. Ada Oh, gambaran. saya harus nabung segini nih. Oh. Iya. Atau mempersiapkan dana sekian Betul. gitu ya. Ya, saya kira smart listener, apa yang kami bangun di Thalassa City adalah sebuah sekolah yang indah, juga modern, dengan luasan areanya yang terima kasih Pak Timo sama Pak Pengki, ini 1,5 hektar. Wow. Biasanya kalau di tempat-tempat lain kami hanya punya lahan itu sekitar 1 hektar, tapi di Thalassa City ini 1,5 hektar. Ditambahin setengah hektar lagi nih. Ditambahin setengah hektar, dapat bonus ini saya dari beliau-beliau. Dan pembangunan tahap pertama besok itu adalah kurang lebih 6.500 meter persegi. Dan terdiri dari 3 gedung. Yang pertama adalah tentu gedung pembelajaran untuk SD, SMP, dan SMA. Kemudian basket indoor, ya ini pasti senang ini. Nah. Smart listener. Saya lihat ini di Universitas Ciputra kemarin betul. gitu ya, main basket nggak panas-panasan. Iya, belajar dari situ, demand-nya begitu banyak. Kita coba bikin satu lagi di area Thalassa ini. Dan kemudian ada satu fasilitas lain yang keren, yaitu kantin dan student lounge. Jadi 3 gedung ini. Otomatis memang hal ini akan membantu bagaimana siswa atau putra-putri ibu dan bapak sekalian dapat Sekolah, belajar ya. dengan nyaman, Ya, benar. ya, aman begitu ya. Kalau SPP-nya nih ya belum kita putusin Ya. ya seperti apa. Tapi kalau di kota-kota yang lain seperti tadi ada 11 lokal lainnya itu berkisar dari antara 1,5 juta sampai 2 juta begitu, per bulan. Ya. Dan ini kalau bisa dibilang ya, masih cukup terjangkau. Masih cukup terjangkau dengan fasilitas yang lengkap. Betul. Apalagi tadi sudah sudah dijelaskan bahwa value-nya seperti apa. Betul. Dan saya yakin juga Nggak guru-guru perlu les. Nggak perlu les tambahan. Iya. Seperti itu biasanya orang tua nyekolahin masih perlu les sana, les sini. Nah, ini capek nggak kan perlu. anaknya Betul, ya. betul. Belum lagi tambah-tambah biaya yang lain gitu. Saya penasaran kalau untuk tenaga pendidiknya sendiri didatangkan dari Finlandia juga Oh. atau gimana ini untuk Trainernya seleksi dari Finlandia. untuk tenaga pendidiknya sendiri, apakah memang sudah dikurasi sebaik mungkin sehingga yang masuk di situ adalah SDM yang Betul sekali. premium istilahnya gitu ya. Betul sekali. Jadi kunci dari sebuah sekolah yang berhasil itu adalah guru-guru yang baik. Benar. Itu betul sekali. Jadi para guru-guru ini nanti kami akan rekrut di Makassar, ya tentu ada juga yang dari rekrut dari sekolah-sekolah yang terdahulu. Mereka akan di sini menjadi guru penggerak begitu Ya, untuk menularkan model pembelajaran supaya bisa dikenal lebih baik oleh guru-guru kami yang ada di Makassar. Dan dengan pengalaman kemarin 2 tahun online, maka pembelajaran teaching learning center kami punya sistem seperti itu bisa melakukan training-training secara online. Ya. Jadi dimanapun sekolah-sekolah kami berada itu satu standar.
baik itu untuk siswa maupun juga untuk para guru-gurunya. Ya, karena kita melakukan training secara online. Wow, Apa Mbak Rifa ada Apa minat untuk nengok-nengok ini? Iya, insya Allah ya. Besok kan groundbreaking ya. Kita akan bertamu rame-rame ke sana. Harus. Gitu ya. Ada juga nih yang bertanya soal groundbreaking besok nih Pak ya. Silakan. Mana nih tadi pertanyaannya? Datang apa enggak gitu ya? Nah, yang mana tadi pertanyaannya ya? Ciputra yang kami tahu properti premium pasti sekolahnya premium juga, berarti harganya mahal dong. Tadi udah Yang tadi disampaikan. sudah saya sampaikan ya, kira-kira ya, kurang lebih, dan ternyata Mbak Rifa sampaikan mestinya harus lebih mahal Pak. Gitu Iya, tapi kalau angka segitu worth it sih ya menurut saya. Terima kasih. Gitu ya. Tapi kembali lagi preferensi setiap orang berbeda-beda gitu ya. Yang penting kita sudah jelaskan bahwa fasilitasnya seperti ini, kualitasnya seperti ini gitu Terima ya. kasih. You get what you pay, ya nggak sih? Betul. Nah, soal groundbreaking nih dari Muhammad Andi Basri. Terus kalau mau hadir di acara groundbreaking besok gimana? Gitu. Terus ya. ini masih dengan orang yang sama, sekolahnya udah ada ya, atau baru mau bangun? Kemudian untuk peserta didik berikutnya sudah bisa daftarkah atau seperti apa? Boleh dijawab soal pendaftaran dan juga groundbreaking besok. Apakah gimana cara kalau pengen datang? Untuk yang groundbreaking besok, silakan yang mau hadir di kami, acara start mulai jam 9.30 WITA yang berlokasi di Marketing Office Citraland Thalassa City Makassar. Oke, dari jam 9 pagi sampai selesai. 9.30 sampai selesai. Oke, gitu. Kalau untuk pendaftarannya, Pak? Nah, pendaftaran tentu untuk adik-adik kami tentu bisa ke tim kami namanya Kosmas, ada di WA, nanti kita bisa berikan ke smart listener. Tapi masuknya baru tahun 2024. Yes. Ya, karena menjawab pertanyaan tadi, ini gedungnya baru dimulai dibangun, Mbak Rifa. Jadi mulai besok dibangun, harapannya 1 tahun. Kemudian interior segala macam itu 6 bulan, jadi 1,5 tahun untuk mempersiapkan segala sesuatu. Oke, dan nanti akan siap menyambut siswa-siswi baru di tahun ajaran yang baru nanti gitu ya. Pasti nanti saya datang ke Smart. Iya, nanti kita akan panggil smart listener semuanya untuk bisa nengok sekolahnya gitu Mau ya. tambahin lagi, Apa selain itu? nomor untuk hubungi tadi pendaftaran, bisa langsung datang ke Marketing Office Citraland Thalassa City Makassar. Karena ada tim dari Sekolah Ciputra Kasih yang standby di situ. Oke, baik. Nah, ngomongin soal Citraland Thalassa City ya, saya kan udah bilang kalau ada Ciputra di sini pasti ada yang nanya promo ada nggak gitu. Ada dong. Kita bacain komentar atau pertanyaan dari Srisnawati, kalau promo Thalassa City ada nggak? Soalnya bagus nih kalau sekalian punya rumah dan anak-anak juga bisa sekolah di sana aman gitu katanya. Nah, bagus itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau membeli rumah di Citraland Thalassa City, untuk saat ini kami ada promo ya untuk cashback sampai dengan 35 juta untuk semua unit, dan untuk bulan ini kami ada tambahkan 2 unit AC untuk semua unit. Ada lagi. Apa itu? Kemarin untuk klaster Red Terracotta Tahap 2, selain tadi cashback sampai dengan 35 juta, ada tambahan 2 AC. Saya tambah juga smart door lock system, smart lock system, kemudian switch lamp dan juga CCTV. Wow. Dan juga saya tambah juga untuk Red Terracotta Tahap 2 ada internet 6 bulan free. Free ya. Free internet. Luar biasa. Khusus Red Terracotta Tahap 2. Banyak sekali, nggak salah kamu ya. Oh tidak Pak. Tuh ditegur langsung apa aja. Makanya Pak Timo langsung betul ya, betul. Nah, jangan lewatkan kesempatan Nah, ini. itu ya. Mumpung Pak Timo nggak tahu. Ya. Coba silakan diklarifikasi Pak Timo. Belum approve ya? Sudah. Ya, sebelum saya sadar segera diselesaikan saja ya. Makanya buruan kunjungi Marketing Office Citraland Thalassa City. Di situ ada tim kami yang akan membantu handle Bapak Ibu untuk mempunyai rumah di Citraland Thalassa City. Wow. Jangan takut untuk masalah aduh gimana nih ya. Oh, di situ kan premium, pasti harganya
Ya, tahu sendiri kan. Iya, iya. Citraland Thalassa City start harga dari 700 jutaan sampai dengan ada yang sampai 5M sampai 6M. Iya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kami juga memberikan cara bayar yang sangat mudah sekali untuk Bapak Ibu ya, baik cash, KPR Express dan juga KPR cicil DP. Iya. Ada KPR kan ya, Iya. kuncinya itu Iya, KPR. betul. intinya sangat memudahkan gitu ya. Betul Apalagi sekali. tadi ada cashback sampai 35 juta dan semua fasilitas yang tadi kata Pak Timo sebelum dia sadar, gitu ya. Karena bisa dihitung-hitung, waduh udah tambahan AC 2, kemudian juga udah smart home juga nih ya kan, betul. semuanya smart home ya. Ada home. gratis internet juga selama Internet 6 6 bulan. bulan, Bayangin setiap bulan tagihan internet itu berapa dikali 6 bulan. Aduh, kurang lagi pengeluaran bulanan kan ya. Gimana? Pak Timo mikir. Tidak bisa Ntar berkata-kata dulu, ini, Pak Timo. saya kembali modal atau enggak ini ya gitu. Tapi itu benar kan udah approve Pak ya? Ya sudahlah, tapi segera itu diselesaikan itu mungkin bulan ini kali ya. Makanya segera Bulan Maret mungkin kunjungi. sudah balik lagi kayaknya nggak Segera lama ya. beli unit rumah di Supaya- Citraland Thalassa Soalnya City. mungkin Bapak. bulan Februari ini bulan cinta ya. Cocok Nah itu betul sekali dia, Bapak. saking cintanya Saking Thalassa cintanya ke City gitu ya. konsumen, nah. Benar, dikasihlah semua fasilitas itu Betul. tadi. Cashbacknya sampai 35 juta dan semua kemudahan pembayaran gitu ya untuk kepemilikan unit di Citraland Thalassa City. Waduh, ada apa lagi nih ke depannya gitu ya? Ada promo lagi kah kalau misalnya kita mau daftar juga nih sekalian beli rumah dan anaknya disekolahin juga gitu ya di SCK. Nah, kita akan bahas seperti apa di sesi yang terakhir nanti. Smart Listener, jangan kemana-mana.
Smart listener, saking serunya kita ngobrol ya, nggak kerasa udah hampir sejam loh bapak-bapak. Kerasa nggak 1 jam di sini? Sudah segmen keempat ya. Iya, ini segmen terakhir loh. Pak Timo masih tegang Pak? Enggak. Ya, kita masih semangat pagi. Iya. Apakah ketegangannya gara-gara Pak Pangki tadi? saya jujur saya kaget, tapi kita sudah komitmen lah. Iya benar, memberikan yang terbaik untuk konsumen gitu ya. Nah kita kembali bacain dulu untuk komen-komen dari YouTube ya, karena udah banyak banget. Iya, walaupun terima kita kasih nih, Smart sebenarnya nggak bisa Listener. bacain semua karena keterbatasan waktu ya. Saya bacain yang bisa dulu ya. Dari BA, keren sih sekolahnya, ada beberapa teman yang kebetulan kuliah di Universitas Ciputra. Siap. Keren aja sih, dan baru semester berapa mereka udah punya bisnis. Memang. Kebayang kalau dididik dari SD sampai kuliah selesai jadi entrepreneur yang sukses. Amin. Amin. Terus lokasi sekolahnya nanti di mana? Di Citraland Thalassa City ya. Oke, udah dijawab. Terus ada nggak sih dari Carlos Jaratu nanti ada fasilitas antar jemput yang disiapkan oleh pihak sekolah atau gimana? Wah ya, ini juga pertanyaan yang kelihatannya serius ini. Pak Carlos ini punya Benar. putra-putri yang dekat dengan Thalassa City rasanya. Biasanya dalam setiap pengelolaan sekolah kami, biasanya karena banyak murid kami, terus akhirnya datang juga nih pengelola-pengelola travel itu. Ya. Untuk melakukan antar jemput. Jadi biasanya tidak kami kelola, tapi ada partner-partner yang kemudian gabung untuk menjalankan bisnis antar jemput dari putra-putri ibu bapak sekalian. Kita sifatnya memfasilitasi. Oke, gitu. Intinya sekolahin aja dulu anaknya di sana, Iya, antar betul. jemput atau apapun itu nanti aman Datang. lah ya, Yes. gitu. Cara pendaftarannya gimana Nah, Pak Denny? cara pendaftarannya itu gampang ya, tinggal follow Instagram kami ya @Sekolah Ciputra Kasih Makassar. Ya. Dan nomor teleponnya kalau mau kontak kita via WhatsApp itu 0813 Ya. 1312 2121. Oke. Saya ulangi ya, untuk WhatsApp numbernya 0813 1312 2121. Ini memorizable ya. Iya, betul. Istilahnya gampang dihafal, nomornya boleh langsung dihubungi, kontak WhatsApp-nya untuk tanya-tanya juga, misalnya seperti apa di 0813 13 12 2121. Tuh ada di running text kita. Iya. Makanya saya nyontek di situ. Oh iya, sampai kembali pancung lah. Aku hafal ini. Instagramnya @sekolah Ciputra Kasih Makassar. Boleh dicari dari sekarang, di follow juga boleh ya. Next, setelah selesai groundbreaking akan ada proses pembangunan Betul. sekolah, dan tentu segala sesuatu untuk operasional sekolah sudah disiapkan. Nah, setelah itu akan ada rencana pengembangan apa nih di SCK Makassar sendiri Pak? Ya, jadi kami akan melihat perkembangan dari tahun pertama ini seperti apa. Ini satu building besar yang kita bangun. Nanti kalau ternyata tanggapan respon masyarakat Makassar ini positif, tentu kita akan segera menambah pembangunannya karena areanya ini besar sekali. Iya benar, 1,5 1,5 hektar benar. Itu kita juga punya rencana untuk bangun lapangan bola juga di sana. Jadi Wow. ini termasuk sekolah yang bisa kita desain secara sempurna karena ketersediaan lahannya luas. Tapi yang dimulai tahap pembangunannya tingkat apa dulu nih? Untuk SD, SMP, SMA. Oke, Langsung. SD, SMP, SMA langsung Langsung, ya. iya. Oke, Iya. baik. Wah, kebayang nih ya seperti apa nanti seru sekolahnya. ya? Seru banget. Pak Timo, ada yang pengen ditambahkan Pak Timo? Sebetulnya Bapak benar. Ya. Survei kami 94% yang beli di kami tuh buat dihuni. Wah. Ini Oke. tertinggi Di project-project seluruh kita ya. project ya. Iya, Ini iya. luar biasa. Belum pernah ada project yang bisa setinggi ini. Mayoritas itu buat dihuni, bukan buat diinvest. Iya, iya, iya. Ini menyebabkan kenaikan harga tanah akan lebih tinggi lagi karena Oke. kawasan yang ramai itu akan diburu orang. Ya, apalagi sekarang harganya masih sangat murah. Jadi jangan tunggu lebih lama lagi, nanti nggak kebagian karena kita lokasinya juga tanah terbatas, nggak banyak lagi. Iya, iya, Ntar lagi iya. habis hanya 1-2 klaster lagi, kayak tutup buku kita ya kayaknya. Iya, ini high demand yang juga pasti akan meningkatkan nilai investasi di daerah tersebut, sekali. apalagi dengan hadirnya SCK gitu ya Pak Pangki. Apalagi ini Pak Pangki suka naikin harga sembarangan. Tuh kan dimarahin lagi kan? Tapi Karena Bapak Ibu
setiap 3 bulan kami naik harga, Bapak Ibu. Jadi Aduh. jangan lama-lama, jangan terlalu banyak mikir ya. Silakan. Gaji kita cuma naiknya setahun sekali, Pak Pengki naiknya 3 bulan sekali. Gimana tuh Pak Pengki? Ya karena nilai investasi itu kan semakin meningkat, Pak. Ya, Terutama benar. ditambah hadirnya Sekolah Ciputra Kasih. Saya sangat happy sekali sebenarnya. Oh, Oke. siap. Berarti di sekitaran sekolah nanti akan ada apa nih? Ada kawasan perkantoran kah? Ya. Bisnis kah atau gimana? Jadi di sekitaran kawasan Sekolah Ciputra Kasih itu, kami juga akan nantinya akan membangun ruko komersial ya, ruko komersial yang di sisi depan dekatnya Sekolah Ciputra Kasih dulu. Ya, Seberangan begitu. Seberangan ya. Nah, seberangnya itu bukan ruko, Pak. Oh. Boleh dibocorin, Pak? Wah. Ya, silakan. Iya. Iya. Seberangnya ini ya, selain Sekolah Ciputra Kasih, itu kami sudah konsepkan di situ adalah waterpark. Wow. Ya, waterpark Citraland Thalassa City. Iya. Rencana ya, itu masih Rencananya. planning, Ya, masih ya, planning. ya, ya. Ya. Nanti namanya kita lihat Ya, nanti aja lah pokoknya ya. di depan Tunggu seberangnya. tanggal mainnya dulu ya. Iya. Karena kami itu juga adaptasi dari kebutuhan masyarakat. Iya, betul. Waterpark seperti apa yang mereka mau? Apakah masih seperti yang sama waterpark yang lama atau Iya, betul iya. waterpark baru? Kita masih sesuaikan terus. Dan harus digarisbawahi apapun yang dihadirkan di Citraland Thalassa City, baik sekolah, fasilitas olahraga, waterpark dan semuanya itu bukan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar aja Betul. yang ada di Thalassa City, tapi juga seluruh masyarakat Kota Makassar secara umum. Gitu ya. Oke, karena kita terbatas oleh waktu, terakhir nih apa harapannya untuk baik SCK dan juga Thalassa City sendiri? Ya. Singkat Pak, boleh? Semoga Sekolah Ciputra Kasih di Thalassa City ini benar-benar bisa membantu para orang tua murid di Makassar untuk mendapatkan pendidikan yang relevan Amin, amin, dengan amin, amin. masanya. Kiranya doa restu dari masyarakat Makassar sungguh kami harapkan. Amin, Terima amin, kasih. amin, amin. Pak Pangki, Pak Timo, selanjutnya What's Next di Thalassa City akan ada launching apa gitu? Boleh di-spill sedikit singkat Pak Pangki sebelum aja. kita say goodbye. Nah, untuk Bapak Ibu ya, nantikan coming soon kami ya, ruko komersial kami yang harusnya di bulan Februari ini, mungkin setelah kami luncurkan setelah groundbreaking Sekolah Ciputra Kasih. Wow, Ya. jadi berentetan terus Iya, nih betul. surprise-nya dari Thalassa City. Betul. Gitu ya, semoga sukses, lancar semua proyek-proyeknya dan tentu kita bisa menghadirkan hunian yang nyaman dengan fasilitas yang lengkap, kualitas pendidikan juga luar biasa ya di Thalassa City. Instagramnya apa? Citraland Thalassa City MKS. Oke, Citraland Thalassa City MKS dan Sekolah Ciputra Kasih Makassar. Boleh dicek di situ, Smart Listener. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kami. Saya Rifa Majid pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mbak Rifa. Terima kasih.